Oke, selamat malam semuanya. Kita ketemu kembali di kelas estimasi biaya. Sekarang kita memasuki pertemuan yang ketiga, masih membahas tentang biaya dan penggolongannya, tetapi kali ini kita lebih ke biaya untuk pengendalian manajemen dan biaya produksi. Ya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa kenapa kita harus menggolongkan biaya, karena memang dasarnya si akuntansi biaya ini adalah aktivitas yang memang diperlukan untuk mendukung si informasi pelaporan dari akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Sehingga ketika kita melaporkan, peran dari akuntansi biaya adalah di bagian tindakan penggolongannya. Ya, sekarang kita akan masuk ke mungkin ini akan mengulang yang kemarin, yaitu biaya produksi. Jadi kalian kemarin kan minggu lalu sudah dapat juga biaya produksi, biaya proses, biaya pesanan seperti apa. Mungkin ini seperti ya sekilas singkat saja mengulangi tentang biaya penggolongan biaya. Biaya produksi atau dikenal dengan harga pokok produk gitu ya. Jadi sebenarnya harga pokok produk ini keluar ketika kita sudah menentukan biaya produksinya. Nah, untuk perusahaan manufaktur, biaya produksi itu dianggap sebagai biaya yang memang manufaktur ya, biaya yang memang digunakan untuk aktivitas produksi. Tetapi kalau untuk perusahaan non-manufaktur, berarti kan contoh seperti dagang atau jasa, maka biaya-biaya ini diperlakukan sebagai beban pada periode perhitungan saat itu, gitu ya. Nah, unsur biaya seperti produksi, lalu tenaga kerja, lalu overhead, hampir semua perusahaan akan membutuhkannya penggolongan biaya tersebut karena memang sangat berpengaruh pada kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan. Jadi juga harus perlu tindakan yang tepat untuk menentukan berapa jumlah yang dianggarkan. Oke, next, penggolongan biaya produksi itu ada 3. Jadi biaya produksi pada dasarnya cuma hanya ada 3. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Bahan baku seperti apa? Minggu lalu sudah saya katakan bahwa bahan baku itu adalah memang bahan yang terlibat langsung. Dan dia bahan yang utama untuk hadirnya, untuk dihasilkannya sebuah produk akhir. Oke, jadi bisa dibilang bahwa bahan baku ini bisa kita identifikasi ketika kita melihat produk akhirnya, gitu ya. Biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja di sini adalah biaya tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Ya, tetapi biaya tenaga kerja yang dimasukkan ke dalam biaya produksi ini adalah tenaga kerja langsung. Artinya memang dia langsung berhubungan dengan si produk mentah menjadi produk akhir. Yang ketiga, ada biaya produksi tidak langsung. Nah, ini banyak yang menyebut sebagai biaya overhead. Gitu ya. Cuman sebenarnya memang agak kurang tepat kalau kita katakan dia biaya overhead, karena biaya overhead ini biaya yang bisa dibilang ya di luar anggaran, tidak dianggarkan. Padahal seharusnya biaya produksi tidak langsung ini adalah sama seperti biaya produksi tetap dianggarkan. Itu ya, tetapi memang bedanya adalah komponennya saja, aspek apa saja yang dijadikan biaya produksi ini menjadi biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi tidak langsung contohnya adalah kayak bahan penolong, gitu ya, biaya tenaga kerja tidak langsung, tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan aktivitas produksi ataupun mengubah produk ini menjadi produk akhir. Lalu biaya sewa gedung jika misalnya ada, atau biaya sewa mesin, seperti itu. Nah, biaya bahan baku, contoh, saya kasih contohnya nih. Ada perusahaan furniture, mebel, tahu ya, furniture ataupun mebel. Memang perusahaan ini menghasilkan contoh kayu, dia ubah menjadi sofa, atau dia ubah menjadi lemari, seperti itu. Yang mana bahan bakunya? Bahan bakunya itu adalah kayu, gitu ya. Sementara paku, lem, cat, baut, mur, itu hanya menjadi bahan penolong. Oke ya, paham ya? Yang kedua, contoh saya bikin lagi adalah industri roti. Maka yang jadi bahan baku adalah tepung terigu ataupun tepung gandum. Sementara air, mentega, gula, susu, telur, segala macam itu hanya menjadi bahan baku tidak langsung atau kita sebut sebagai bahan penolong. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa biaya bahan baku itu adalah memang biaya yang dikeluarkan untuk bahan yang menjadi pokok utama menghasilkan produk jadi. Biaya tenaga kerja biaya tenaga kerja
Ya, tenaga kerja ada biaya tenaga kerjanya namanya. Karena tadi saya katakan tenaga kerja yang kita lihat adalah tenaga kerja langsung. Artinya adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja secara langsung menangani proses produksi itu sendiri. Contoh tadi, perusahaan furniture ataupun mebel yang menjadi tenaga kerja langsung itu adalah si tukang kayunya. Baik itu yang memotong, gitu ya. Sementara bagian QC, mandor, supir angkut, bongkar muat itu semuanya menjadi tenaga kerja tidak langsung. Yang kedua untuk contoh industri roti, maka yang jadi tenaga kerja langsung itu adalah si operator mesin, operator masak, adonan. Nah, pengemas itu namanya tenaga kerja langsung. Sementara yang tidak langsung adalah kalau misalnya kalian masuk ke ruang produksi, ada juga orang lain yang bertindak sebagai pengecek kualitas ataupun QC. Ya, itu namanya tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga adalah biaya produksi tidak langsung. Nah, biaya produksi tidak langsung yang banyak disebut sebagai biaya overhead. Artinya memang biaya yang tidak terduga dan dia tidak bisa langsung diidentifikasi karena terkadang bisa berubah. Seperti biaya penolong, seperti bahan penolong, maka akan keluar biaya bahan penolong, lalu biaya tenaga kerja tidak langsung, karena ada juga menggunakan tenaga kerja tidak langsung, tetapi tidak semuanya. Misal, pada dasarnya kalau industri manufaktur pasti akan ada tenaga kerja tidak langsung, ya, kecuali untuk kayaknya agak sulit ya kita mengatakan bahwa ada lagi industri ataupun perusahaan atau organisasi yang tidak menggunakan tenaga kerja tidak langsung. Sepertinya semuanya pasti terlibat. Yang ketiga adalah untuk pemeliharaan dan reparasi, maka akan dikeluarkan biaya pemeliharaan dan reparasi. Nah, next, minggu lalu juga sudah saya bahas tentang biaya pesanan dan biaya proses. Biaya pesanan itu seperti ketika misalnya industri ini biaya yang timbul dari proses produksi yang sifatnya itu berbeda. Artinya adalah ketika sebuah vendor ataupun misalnya customer yang memesan sebuah produk ataupun sekelompok produk yang memang di luar dari spek yang biasa dihasilkan oleh perusahaan. Jadi seperti ada pesanan khusus, special request-nya. Nah, itu namanya biaya pesanan. Maka biaya pesanan ini akan sangat cocok diaplikasikan untuk jenis perusahaan seperti kontraktor, terus itu perkapalan, ya, karena kan memang based on request dari customer. Lalu percetakan gitu ya, perusahaan yang produksinya memang sesuai dengan spesifikasi pesanan konsumen. Biaya proses, maka ini adalah biaya yang timbul dari proses produksi sejenis produk. Contoh memang industri sifatnya kayak industri yang manufaktur lah. Ya, biaya pesanan juga pada industri manufaktur, tetapi kan beda kasusnya. Kalau biaya proses ini seperti industri manufaktur yang memang produk yang dihasilkan sifatnya sejenis ataupun homogen. Seperti industri roti, industri snack food, seperti itu. Nah, untuk pengendalian kegiatan manajemen, gitu ya, biaya untuk pengendalian manajemen, ada beberapa biaya yang memang manajemen harus kendalikan, seperti pendapatan. Pendapatan kita mau berapa? Nah, itu kan dipikirkan oleh manajemen. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk aktivitas produksi. Yang ketiga, laba yang ingin dihasilkan. Ya, yang keempat itu adalah investasi. Jadi pendapatan dan laba itu berbeda ya. Pendapatan itu adalah semua dari hasil semua dari hasil yang dijual. Itu ya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sementara kalau laba itu lebih ke setelah dipotong pajak, setelah dipotong. Kalau misalnya kita mengatakan itu seperti ya pendapatan itu omset dan laba itu adalah laba bersihnya, ya. Nah, dikenal dengan yang namanya biaya terkendali dan tak terkendali. Kalau terkendali ini lebih dikendalikan oleh manajemen puncak, manajer puncak, ya. Jadi memang biaya ini bisa dikendalikan dari awal. Jadi misalnya kita mau menambah atau mengurangi tenaga kerja, itu kan tidak di tengah jalan loh. Tetapi itu harus di-set di awal, jadi bisa dikendalikan. Sementara biaya tak terkendali ya bisa dibilang ya bisa berdasarkan kasus lah gitu. Dan biasanya kalau biaya tak terkendali ini lebih banyak dipegang oleh manajer area karena tak terkendali aktivitas-aktivitas di area itu bisa dibilang ya tidak terkendali gitu ya. Jadi memang pelaporannya berdasarkan apa yang
terjadi berdasarkan prestasi kerjanya. Kalau memang saat itu menurun, ya menurunlah yang terjadi, dan itu yang harus dilaporkan. Karena memang pelaporannya itu ada di tangan manajer area, sehingga pertanggungjawabannya itu bukan sekedar, wah kita ada penambahan nih, enggak gitu ya. Tetapi pelaporannya itu juga melihat jenis identitas biayanya. Ketika kita mau melaporkan, pelaporan itu juga harus berdasarkan identitas biaya. Contoh, misalnya area itu ada request tenaga kerja gitu ya. Mereka ada meminta tenaga kerja, maka itu dimasukkan ke dalam sebuah identitas. Ini hanya sekedar sebagai proses pelaporan saja. Dimasukkan ke dalam identitas apa? Rekrutmen kah, training kah, supervisi kah, atau scheduling, serta atau juga bisa jadi misalnya penempatan atau pemecatan. Gitu ya. Jadi ketika area juga melaporkan kinerjanya, maka itu juga masuk ke dalam identitas biaya, sehingga nanti manajer puncak atau di bagian manajemen puncak proses pembukuannya itu jelas. Jadi ketika kita melaporkan sesuatu pun kita harus identifikasi dulu nih, ini termasuk dalam penggolongan biaya yang mana. Nah, disitulah perannya si akuntansi biaya. Nah, contoh pertanggungjawaban biaya, saya kasih contoh. Kapasitas produk adalah 5.000 unit. Jadi mesin ini bisa menghasilkan kapasitasnya 5.000 unit. Gitu ya. Biaya yang dianggarkan untuk 5.000 unit dari manajemen atau yang terkendali adalah sekitar 500 juta. Ternyata ketika di area, produk yang bisa dihasilkan itu 6.250 dan biaya yang dikeluarkan adalah 600.000. Maka bagaimana kita pelaporannya? Pelaporannya seperti ini. Ketika kita bisa menghasilkan sekitar berapa nih tadi? 6.250 unit, kita tidak bisa menganggarkan sebanyak 500 lagi. Ini kan biaya yang 500 ya. Biaya yang 5.000 unit. Total biayanya adalah 500 juta. Oke, kita nggak bisa melaporkan yang seperti ini. Maka yang kita harus laporkan adalah apple to apple. Artinya kita menganggarkan ketika kita menghasilkan 6.000, ketika kita bisa menghasilkan 6.250 sementara mesin hanya bisa menghasilkan 5.000, kan sebuah kebanggaan gitu ya, sebuah prestasi ketika kita bisa bagaimana kita memanfaatkan, mengoptimalkan, mengurangi delay, memanfaatkan tenaga kerja sebaik mungkin, memaksimalkan waktu, meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas mesin, sehingga mesin ternyata bisa berproduksi sebanyak 6.250. Nah, maka yang kita perlu anggarkan adalah si 6.250 unit tadi, gitu ya. Itulah yang perlu dianggarkan, karena ternyata kita bisa memaksimalkannya menjadi 6.250 unit yang dihasilkan, sehingga anggarannya adalah 6.625 juta. Ternyata realisasinya ini kan sesuai anggaran gitu ya. Kita sudah menentukan, sudah mengendalikan bahwa bahan baku biayanya adalah 60.000 per unit, tenaga kerja 15.000 per unit, overhead pabrik 25.000 per unit. Maka realisasinya ternyata bahan baku itu cuma 367.500.000. Sementara yang kita anggarkan adalah 375 juta. Realisasi untuk tenaga kerja yang dianggarkan itu adalah 93.750. Ternyata realisasinya cuma 90 juta. Sementara itu overhead pabrik yang kita anggarkan 156.250.000. Tetapi ternyata yang kita anggarkan itu bisa 142.500. Gitu ya. Jadi ini sebuah kebanggaan. Betul kan? Oke. Ketika kita mau melaporkan sesuatu, maka laporkanlah memang yang apple to apple. Ketika mesin bisa saya buat menghasilkan 6.000, maka saya harus anggarkan sebanyak 6.000. Saya nggak bisa anggarkan 5.000. Gitu ya. Kalau seandainya saya menganggarkan sesuai dengan apa yang terjadi di mesin. Apa yang terjadi memang misal mesin kapasitasnya cuma 5.000, maka saya anggarkan 5.000. Gitu ya. Lalu realisasinya ternyata lebih besar gitu ya, terlihat ya. Ini 500 juta, ini 600 juta. Jadi terlihat sekali akan ada kenaikan. Ini akan menjadi sebuah pertanyaan bagi manajemen. Kok bisa
Saya sudah buat rata-rata bahan baku seperti ini, biayanya tenaga kerja seperti ini, overhead pabrik seperti ini, totalnya 500 juta. Ternyata realisasinya 600 juta. Kok bisa sih ada kelebihan 100 juta? Berarti kan ini penganggarannya nggak tepat. Berarti ini perlu ditingkatkan. Berarti bisa jadi di sini anggapannya adalah ketika saya hanya memandang totalnya 500 juta menjadi 600 juta realisasinya, artinya kan saya harus menurunkan jumlah produk ya. Saya harus menunjukkan jumlah unit produk supaya saya mencapai anggaran ini. Betul ya? Tetapi ketika ternyata produk yang saya hasilkan jauh lebih besar, anggarannya pasti kan akan naik. Sementara ternyata realisasinya biaya 600 juta ini jumlah produknya melebihi dari yang kapasitas. Jadi seperti itu ya, pentingnya yang namanya proses pertanggungjawaban biaya yang tepat. Oke, sampai di sini pertemuan kita yang ketiga. Cukup singkat karena memang hanya mengulas dari si pertemuan kita yang sebelumnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi saya. Terima kasih, selamat malam.